Bab 15, Bab 2135, Melawan Naga. Boom! Yunche meledak dengan kekuatan, dipenuhi dengan amarah yang membakar habis-habisan saat semua cahaya tidak ada lagi di matanya. Sikapnya yang dulu tenang telah hilang, digantikan oleh badai amarah yang terpancar seperti jurang yang tak terkendali. Semua niat baik yang pernah dimilikinya untuk klan Dewa Naga leluhur hancur berkeping-keping, seperti kaca rapuh yang hancur di bawah kekuatan yang tak henti-hentinya. Tidak ada jalan kembali, tidak ada pengampunan, tidak ada belas kasihan. Yang tersisa hanyalah kebencian, haus yang membara akan pembalasan dendam, akan darah, akan kehancuran naga yang berdiri di hadapannya. Kekuatannya meletus dengan kekuatan yang sebanding dengan puncak tingkat keempat alam kepunahan ilahi. Kekuatan yang begitu dahsyat hingga mendistorsi ruang di sekitarnya, menyebabkan udara bergetar karena bebannya. Auranya turun ke Long Wangchu seperti penjara yang tak terhindarkan, tangan yang tak terlihat menekan dengan kekuatan yang menghancurkan. Dan selangkah demi selangkah, Yunche maju. Setiap gerakan disengaja, setiap langkah bergema seperti genderang perang yang ditabuh di medan perang yang sunyi. Matanya, gelap seperti jurang, tanpa kehangatan, terpaku pada Raja Naga muda itu. Napas Long Wangchu tersendat. Getaran mengalir melalui tubuhnya saat dia berdiri membeku di tempat, tidak bisa bergerak. Ah, arg! Suaranya keluar sebagai napas tercekik. Harga dirinya sebagai Raja Muda klan Dewa Naga leluhur sama sekali tidak berarti dalam menghadapi amarah Yunche. Di bawah kekuatan Yunche, Long Wangchu bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun. Teror membanjiri jiwanya. Kultivasinya, setengah langkah ke alam kepunahan ilahi, sama sekali tidak berarti dibandingkan dengannya. Beban yang menekannya tidak tertahankan. Kekuatan itu tidak hanya mencekik, tetapi juga menghancurkan. Tulang-tulangnya mengerang karena tekanan yang kuat. Tubuhnya menjerit kesakitan. Tidak, ini bukan ilusi. Tubuhnya benar-benar hancur. Krak. Suara yang memuakkan bergema di medan perang. Tulang rusuknya pecah. Sisik-sisiknya retak. Lututnya tertekuk. Dan Yunche bahkan belum mengangkat tangan. Apa Meng Jianyuan, seseorang yang hanya seorang master ilahi, tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang sebanding dengan alam kepunahan ilahi. Situasi absurd macam apa ini? Di atas langit, tatapan Modi menajam. Bibirnya nyaris tak bergerak saat ia berbisik pada dirinya sendiri. Tunjukkan padaku kekuatanmu, Meng Jianyuan. Matanya yang dalam dan penuh perenungan bersinar dengan emosi yang tak terbaca saat ia mengamati medan perang. Pada saat itu, kehadirannya sendiri tampak melebur ke dalam ruang itu sendiri, seolah-olah ia telah menyatu dengan jalinan dunia. Sial! Hentikan pertandingan ini! Teriakan ngeri terdengar saat seluruh klan Dewa Naga leluhur merasakan kekuatan mengerikan Yunche. Dalam sekejap, mereka bergerak. Segera sosok melesat menuju arena pertempuran, wajah mereka berubah panik. Mereka harus menghentikan pertarungan ini. Mereka harus menyelamatkan Long Wangchu. Namun, tepat saat mereka melesat maju, sesosok muncul di hadapan mereka, bergerak lebih cepat daripada yang dapat mereka lakukan. Kecepatan yang mengerikan, lebih cepat daripada yang dapat mereka harapkan. Meng Kongchan. Satu langkah darinya menghentikan laju mereka sepenuhnya. Ini adalah kecepatan dewa sejati. Dan dia tidak sendirian. Bentuk lain muncul di sampingnya. Hua Fuchen. Dewa sejati lainnya. Bersama-sama, mereka menghalangi jalan bahkan Raja Naga sendiri. Kehadiran mereka seperti dua gunung yang tak tergoyahkan. Dari sudut pandang mereka, bagi semua orang yang menonton, kemarahan Yunche sepenuhnya dapat dibenarkan.
Raja muda dari klan Dewa Naga Leluhur memiliki keberanian untuk percaya bahwa hanya dengan menawarkan sesuatu yang berharga kepada Yunche dapat menghapus kejahatan Long 11 yang hampir membunuh wanita yang dicintainya dengan sepenuh hati. Itu bukan sekadar mengejek Yunche. Itu adalah tamparan di wajahnya. Penghinaan yang terang-terangan. Dan bukan hanya wajahnya, tetapi wajah kedua kerajaan ilahi yang berdiri di belakangnya. Jadi ketika Yunche meledak dalam kemarahan, tidak ada yang terkejut. Itu tidak dapat dihindari. Meng Kongchan! Hua Fuchen! Raungan marah Raja Naga mengguncang udara saat dia melihat Yunche melangkah semakin dekat ke putra kesayangannya. Apakah kamu benar-benar ingin mengubah kami menjadi musuhmu? Suaranya menggelegar, auranya berkobar hebat. Tetapi sebagai tanggapan, Meng Kongchan hanya tertawa. Dingin. Tanpa ampun. Menghina. Heh, apakah kamu layak? Kata-kata itu memotong medan perang seperti pisau, tajam dan meremehkan. Meskipun putranya telah memberitahunya sejauh mana kekuatannya, mendengarnya dan menyaksikannya secara langsung adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Dan sekarang setelah dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Bahkan jika itu berarti mengubah klan Dewa Naga Leluhur menjadi musuh mereka. Itu layak dilaksanakan. Kegilaan membara di mata Meng Kongchan. Auranya melonjak, niatnya jelas, jika perang adalah yang dibutuhkan, biarlah. Pada titik ini, apa pentingnya jika dia menyinggung klan Dewa Naga? Apa pentingnya jika dia menyinggung tanah suci itu sendiri? Tidak ada yang penting lagi. Krak, krak, krak. Satu persatu, tulang-tulang Raja Naga Muda itu retak di bawah tekanan Yunche yang tak terbayangkan. Tubuhnya hancur. Tubuhnya yang dulu perkasa kini hanya lebih dari sekadar cangkang rapuh, hancur di bawah kekuatan Yunche yang mengerikan. Namun mata Yunche tetap dingin, tanpa emosi. Dia tidak merasakan apapun. Tidak kasihan. Tidak ragu-ragu. Hanya amarah. Hanya dendam. Mati! Suara Yunche mengguncang surga saat dia menghentakkan kaki, satu serangan, diisi dengan kekuatan yang cukup untuk menghapus keberadaan Long Wangchou. Cuer! Raungan sang Raja Naga memecah medan perang, dipenuhi keputusasaan saat ia melihat putranya akan dibunuh tepat di depan matanya. Boom! Kaki Yunche menginjak seperti penghakiman ilahi. Namun, itu tidak mengenai sasarannya. Sesuatu telah menghentikannya. Mata Yunche membelalak kaget. Seseorang telah tiba. Seseorang telah memblokir serangannya. Untuk sesaat, pikirannya menjadi kacau. Bagaimana? Meskipun ia tidak mengerti bagaimana orang ini bisa sampai di sini, ia sendiri tidak tahu bagaimana ia bisa berakhir di sini. Orang yang muncul adalah anggota klan Dewa Naga Leluhur. Seorang tetua klan. Dan bukan sembarang tetua. Ini adalah keberadaan yang mengerikan di alam terbatas ilahi. Seluruh arena menjadi sunyi senyap. Bahkan para dewa yang menyaksikan dari atas merasakan riak keterkejutan atas perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini. Beberapa dari mereka secara naluriah mengalihkan pandangan mereka ke langit, seolah-olah mereka mulai memahami sesuatu. Huali! Mata Raja Naga terbuka lebar. Dia tidak tahu bagaimana salah satu tetua klannya tiba pada saat yang tepat itu. Tetapi tidak ada waktu untuk berpikir. Dengan keputusasaan membanjiri suaranya, dia meraung. Selamatkan Cuer! Beraninya kau! Tetua Huoli dari klan Dewa Naga Leluhur butuh beberapa detik untuk pulih dari keterkejutannya. Injakan Yunche yang menghancurkan tidak melukainya sedikit pun. Bahkan tidak ada goresan. Ekspresi kemarahan murni melintas di wajahnya. Lalu, dengan satu tendangan cepat dan kejam, boom!
Yunche terlempar dengan kecepatan yang mengerikan, tubuhnya melesat di udara seperti meteor yang pecah. Jejak darah menyembur dari bibirnya. Kekuatan serangan itu menghancurkan ruang di sekitar mereka, mendistorsi realitas itu sendiri. Alam terbatas ilahi. Meskipun Huolie hanya berada di level pertama, itu masih merupakan kekuatan yang belum dapat dilawan Yunche. Boom! Tubuh Yunche menghantam tanah dengan kekuatan yang mengguncang bumi, mengirimkan gelombang kejut yang beriak keluar. Tubuhnya terlempar sekali lagi, menghantam medan perang dengan dampak yang meretakkan tulang. Suara tulang yang patah bergema dengan tidak menyenangkan. Namun, bahkan sebelum debu mengendap, bahkan sebelum tubuhnya sempat memproses rasa sakit, mata Yunche yang masih dipenuhi dengan kebencian yang tak berujung dan mendidih, bersinar dalam badai puing-puing. Rasa sakit? Dia tidak merasakannya. Cedera? Dia tidak peduli. Pada saat ini, tubuhnya, pikirannya, jiwanya, yang dia inginkan hanyalah membunuh naga itu. Lalu, boom! Ledakan kekuatan yang tiba-tiba. Seluruh tubuh Yunche meletus dengan aura naga. Gelombang keterkejutan dan ketidakpercayaan berdesir di medan perang. Setiap makhluk yang hadir, baik itu naga atau para ahli kerajaan ilahi, satu persatu, mata mereka melebar karena keheranan murni. Karena apa yang mereka rasakan, itu bukan sekadar aura naga. Itu adalah resonansi garis keturunan. Tekanan garis keturunan. Dan bukan sembarang. Kemurnian yang sama persis dengan esensi darah dewa naga leluhur dari sebelumnya. Tidak. Itu bahkan lebih murni. Penindasan. Penindasan naluriah yang tak terbantahkan. Bahkan mereka yang memiliki garis keturunan naga leluhur merasakan sesuatu yang mendidih di dalam darah mereka. Tidak. Itu bukan sekadar reaksi. Itu adalah penyerahan diri. Penindasan paksa di bawah kekuatan garis keturunan yang lebih murni. Berhenti, Meng Jianyuan. Ini sudah cukup. Tetua naga tua, Huolie, yang muncul tiba-tiba, berteriak dengan penuh wibawa. Bahkan sekarang, dia tidak tahu bagaimana dia tiba-tiba berakhir di hadapan Yunche dan Long Wangchu. Seolah-olah ada sesuatu yang menariknya ke momen ini di luar keinginannya. Namun satu hal yang pasti, para dewa tidak campur tangan. Itu berarti mereka mengizinkannya untuk menyelamatkan tuan muda itu. Sebuah kesadaran yang mengerikan. Apakah dia benar-benar diizinkan untuk bergerak? Atau apakah dia telah dibujuk ke momen ini? Dengan kekuatannya yang luar biasa, jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, Yunche akan langsung mati karena tendangan itu. Namun bahkan jika dia menahan diri, bahkan jika dia hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya, Yunche seharusnya telah hancur, tidak dapat bangkit kembali selama berhari-hari. Namun, entah bagaimana, Yunche sudah berdiri lagi. Entah bagaimana, aura naga Yunche melonjak lebih kuat dari sebelumnya. Saat indera garis keturunannya menyentuh aura Yunche, getaran merayapi tubuhnya tulang belakang tetua itu. Teror. Garis keturunannya gemetar ketakutan. Tidak mungkin. Dia adalah seorang kultivator alam terbatas ilahi. Bagaimana mungkin seorang makhluk alam master ilahi biasa menanamkan rasa takut padanya? Tatapan Yunche perlahan terangkat. Matanya, yang sekarang tanpa kemanusiaan, menatap tetua naga tua itu dengan tatapan sedingin jurang. Kemudian, dengan suara yang mendinginkan jiwa, "Kau juga mati." Kata-katanya bergema seperti hukuman mati. Rongrer. Tiba-tiba, gambar sepasang mata naga raksasa muncul di langit. Tatapan yang dipenuhi dengan kekuatan kuno yang tak terbatas. Kekuatan yang tidak pernah muncul di dunia ini selama ribuan tahun. Tubuh naga tua itu menegang,
Napasnya tercekat di tenggorokannya. Tekanan ini, kekuatan yang mengguncang jiwa ini. Kemudian, sebuah raungan merobek medan perang, raungan yang menghancurkan surga itu sendiri. Dewa Naga Biru Purba. Pada saat yang sama, keempat imam besar bergumam serempak. Suara mereka bergetar bukan karena takut, tetapi karena pengenalan. Mereka adalah dewa sejati. Mereka telah selamat dari era kuno, menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, tidak ada keraguan dalam pikiran mereka. Mereka tahu persis apa yang mereka saksikan. Dewa sejati yang dulunya terkuat telah kembali. Raungan naga mengguncang langit, merobek realitas itu sendiri. Boom! Seluruh medan perang bergetar karena kekuatannya. Woli, ketua klan Dewa Naga Leluhur, berdiri membeku di tempat, jiwanya bergetar hebat di bawah tatapan gambar naga kuno yang menjulang di atas langit. Pertahanan jiwanya tercabik-cabik. Tubuhnya menolak untuk bergerak. Napasnya tersendat. Instingnya berteriak ketakutan. Dan pada saat itu, mata Yunce berubah dari ungu menjadi abu-abu. Mimpi muda Ratu Malam. Dari pinggir lapangan, mata Meng Kongchan membelalak kaget. Yunce. Dia benar-benar telah menggunakan seni ilahi pamungkas dari kerajaan ilahi penenun mimpi mereka. Ini tidak mungkin. Tidak dapat dipercaya. Saat itu, Yunce telah mengembalikan seni ilahi, mengklaim bahwa ia hampir tidak dapat mengolahnya ke alam pertama. Namun, sekarang, sebagai satu-satunya yang ada yang mampu mengolahnya ke tingkat tertinggi, Meng Kongchan segera menyadari. Yunce telah mencapai tingkat tertinggi juga. Pikirannya berputar tak percaya. Berapa banyak rahasia yang disembunyikan Yunce? Tiba-tiba, boom! Aura Yunce meletus, menghancurkan semua batas, bahkan melampaui tingkat keempat alam master ilahi. Pengolahannya melonjak hebat. Tahap awal, alam master ilahi tingkat 5. Tahap tengah, alam master ilahi tingkat 5. Puncak, alam master ilahi tingkat 5. Namun itu tidak berhenti. Selama 3 tahun terakhir, Yunce sengaja menekan kultivasinya, menjaga dirinya pada level keempat Divine Master Realm. Meskipun dia bisa saja menerobos kapan saja. Tapi sekarang, tidak ada lagi penindasan. Tidak ada lagi pengekangan. Boom! Auranya meledak saat kultivasinya akhirnya menembus belenggunya. Level 6 Divine Master Realm. Tahap awal. Tahap tengah. Puncak. Pada saat ini, kultivasi Yunce berhenti di puncak level 6 Divine Master Realm. Namun, auranya sebanding dengan yang ada di puncak level 6 Divine Extinction Realm. Dia benar-benar melampaui 2 level penuh kultivasi. Seluruh arena berubah menjadi kaget dan tak percaya. Gerak, woi! Gerak, sialan! Raja Naga meraung, suaranya bergetar karena putus asa. Namun, kata-katanya tidak didengar. Long Huoli berdiri membeku, tatapannya kosong, pikirannya tenggelam dalam lamunan tak berujung. Kehendak Dewa Naga Biru Purba masih membebaninya, jiwanya terikat dalam keadaan tertekan total. Dia tidak bisa mendengar. Dia tidak bisa bergerak. Dia bahkan tidak bisa berpikir. Boom! Retak! Dalam sekejap, Yunce menghilang. Semburat cahaya gelap. Dia muncul kembali di hadapan tetua naga yang tertegun. Di tangannya, pedang pembunuh iblis penempa surga. Cengkeramannya mengencang. Kebenciannya melonjak. Dan dengan satu gerakan brutal, dia mengayunkannya ke bawah. UGH. Dampak gemuruh meledak di medan perang. Huoli, meskipun kultivasi alam terbatas ilahinya,
telah menderita runtuhnya pertahanan jiwa dan tubuhnya dari penindasan Dewa Naga Biru Purba. Tidak ada perlawanan. Tidak ada pertahanan. Seluruh tubuhnya terlempar ke udara, merobek ruang seperti komet yang jatuh. Bentuknya berputar tak terkendali sebelum menghantam tanah dengan ledakan yang mengguncang bumi. Gempa susulannya saja sudah sangat dahsyat. Penguasa naga muda, Long Wangchu, terjebak dalam kehancuran. Tubuhnya terlempar dengan keras, darah menyembur dari mulut, dada, dan lengannya. Anggota tubuhnya terpelintir secara tidak wajar. Matanya kehilangan fokus. Nasibnya tidak diketahui. Chuer, Huoli. Suara penguasa naga pecah karena putus asa. Dia tidak menginginkan apapun selain turun tangan untuk menyelamatkan putranya dan tetua kepercayaannya. Namun, dia tidak bisa. Dia tidak bisa bergerak. Karena fakta bahwa Huoli telah dikirim ke medan perang, sudah merupakan anugerah surga yang menyelamatkan nyawa mereka. Siapa yang pernah membayangkan Yunche, yang disebut sebagai guru ilahi, akan mampu memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Bahkan dia, sang penguasa naga, yang berdiri di puncak alam terbatas ilahi, masih merasakan jiwanya bergetar karena bayangan naga di atas. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, sosok-sosok melintas di langit, muncul satu demi satu. Mereka adalah penonton dari pertandingan lain, para ahli dan makhluk ilahi yang telah menonton pertempuran di tempat lain. Tetapi saat aura alam terbatas ilahi meledak, mereka semua bergegas. Dan kemudian, mata mereka membelalak ngeri. Apa itu? Satu persatu, mereka mengangkat kepala. Dan semua melihatnya. Sepasang mata naga yang menakutkan menjulang di atas langit. Keberadaan yang tak terduga, kemauan kuno, menekan bahkan yang terkuat di antara mereka dengan kehadiran yang tak terlukiskan. Pemandangan itu saja membuat mereka merinding. Arg! Sialan kamu, Meng Jianyuan! Raungan marah merobek medan perang. Long Huoli, wajahnya berdarah, menggertakkan giginya sambil memegangi kepalanya yang terluka. Pertahanan jiwa dan tubuhnya segera menguat, tetapi rasa sakit di jiwanya tidak memudar. Lalu, boom! Dia berubah. Kekuatan alam terbatas ilahinya melonjak, dan bentuk naganya yang besar muncul. Binatang buas yang menjulang tinggi sepanjang lebih dari 10.000 kaki, sisiknya bersinar dengan kekuatan mentah dan tak terbatas. Tetapi meskipun transformasinya sepenuhnya, meskipun kekuatannya mengerikan, tekanan pada jiwanya tetap mencekik. Apa-apaan mata di langit itu? Aku menurunkan pertahananku sebelumnya. Jangan berpikir kau bisa membuatku seperti itu lagi. Naga raksasa itu meraung, matanya menyala dengan kebencian dan niat membunuh saat dia melotot ke arah Yunche. Tanah retak di bawah beban amarahnya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Meng Jianyuan bertarung dengan seorang tetua klan naga? Semua pendatang baru tercengang. Mereka bergegas, mengharapkan pertempuran alam terbatas ilahi. Namun, yang mereka temukan justru sesuatu yang jauh lebih buruk. Terkejut, terkesiap, kekacauan. Medan perang meledak menjadi hiruk-pikuk. Tidak hanya penonton lagi, bahkan pengawal tanah suci dan ksatria abisal yang seharusnya mengawasi turnamen telah tiba. Beberapa pertandingan bahkan telah dibatalkan. Karena adegan ini, pertempuran ini telah melampaui sisa turnamen. Aura ledakan seorang kultivator alam terbatas ilahi mengguncang semua orang yang hadir. Tidak ada putra ilahi atau putri ilahi yang pernah mencapai level ini, tidak seorang pun. Jadi, ketika tekanan dari keberadaan tingkat tinggi seperti itu meletus di tengah turnamen, wajar saja jika semua orang bergegas. Bab 16, Bab 2136, Letusan.
Para pengawas pertandingan awalnya bersiap untuk turun tangan, ingin menghentikan pertarungan antara Yunche dan Long Huoli. Namun, saat mereka menyadari bahwa bahkan para dewa tetap diam, menonton dari atas tanpa gangguan, mereka ragu-ragu. Kemudian, satu persatu, mereka semua mundur. Jika bahkan para dewa membiarkan ini terjadi, siapa mereka yang akan ikut campur? Apakah itu saudara Yuan? Dari kerumunan, Meng Jianxi dan Meng Jianze berdiri dengan tercengang tak percaya. Mata mereka membelalak. Napas mereka tercekat. Mereka menatap Yunche, yang kekuatannya sekarang jauh melampaui mereka sendiri. Ini tidak normal. Ini tidak mungkin. Mati! Di atas, bentuk naga raksasa Long Huoli melingkar ke belakang, tubuhnya yang besar berputar di langit. Api berkumpul di mulutnya. Lautan kehancuran yang menderu, napas yang membara dari makhluk alam terbatas ilahi, yang mampu menghancurkan seluruh kerajaan menjadi abu. Kemudian, dengan suara boom yang memekakkan telinga, badai api neraka menghujani Yunche. Yunche tersenyum. Saat api jatuh ke atasnya, ekspresinya tidak berubah. Dia tidak bergeming. Dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia hanya tersenyum kejam dan membiarkan api melahapnya. Minggir, Yuan Er! Dari pinggir, Meng Kongchan menyaksikan dengan ngeri saat napas api Long Huoli yang menghancurkan turun ke Yunche. Pikirannya menjerit tak percaya. Semua yang telah dilakukan Yunche hari ini, kekuatannya yang mengerikan, kemampuannya yang tak terduga, sudah begitu di luar nalar sehingga bahkan jika dia memiliki 100 nyawa, dia tidak akan berani mempercayainya jika orang lain telah memberitahunya. Namun, mengapa? Mengapa putranya tidak bergerak? Mengapa Yunche berdiri di sana tanpa bergerak saat api alam terbatas ilahi melesat langsung ke arahnya? Yuan Er! Yunche! Baik Meng Kongchan dan Hua Fuchen meraung serempak, suara mereka dipenuhi amarah yang tak berdaya. Meskipun kekuatan mereka luar biasa, mereka tidak dapat ikut campur. Mereka telah menerima perintah. Jadi, mereka hanya bisa menonton. Boom! Medan perang ditelan api. Arena berubah menjadi keemasan, dilalap api yang tak berujung, api berkobar seperti lautan kehancuran. Panasnya tak tertahankan. Para penonton secara naluriah melindungi wajah mereka, melangkah mundur saat api berkobar di udara. Namun, di tengah kobaran api yang berkobar, sosok itu tetap ada. Tidak bergerak, tidak tersentuh, tidak terluka. Apa? Mata Long Huoli membelalak. Jantung naganya berdebar kencang. Kemudian, suaranya bergetar dengan kengerian yang nyata. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa kau? Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang panjang, rasa takut merayapi tulang-tulangnya. Dia adalah seorang ahli hebat di alam terbatas ilahi tingkat 1. Namun, yang berdiri di hadapannya hanyalah seorang guru ilahi tingkat 6. Dan dia takut. Dia seharusnya tidak takut. Itu tidak mungkin. Namun dia takut. Kau suka bermain api. Di tengah api yang menghilang, suara Yunche menembus udara. Kemudian, tubuhnya terbakar. Bukan dengan satu, tetapi dengan 2 api yang berbeda pada saat yang sama. Itu api gagak emas. Dan api Phoenix. Suara imam besar Ling Xian terdengar kaget, ekspresinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang tak terpahami. Mereka adalah 2 api purba terkuat yang pernah ada, namun mereka tidak pernah dimaksudkan untuk hidup berdampingan. Sifat dasar mereka saling menolak, seperti api dan es, seperti cahaya dan kegelapan.
Namun, mereka terbakar bersama di tubuh Yunche tanpa perlawanan. Seolah-olah mereka milik bersama. Kau pikir kau bisa menyakitiku? Long Huoli menekan rasa takut yang mencengkeram hatinya. Ya, dia pernah lengah sebelumnya. Ya, jiwa naganya telah runtuh di bawah kekuatan naga azur. Tetapi itu karena dia tidak mampu mengeluarkan energi mendalamnya tepat waktu. Sekarang, berbeda. Sekarang, tubuhnya sepenuhnya dibentengi. Bahkan jika kekuatan Yunche bangkit lagi, mustahil baginya untuk menembus pertahanannya. Tetapi meskipun pernyataannya berani, pikirannya tidak bisa tenang. Anak laki-laki ini, monster ini. Dia hanya berada di alam master ilahi. Namun, kekuatannya menyaingi mereka yang berada di alam kepunahan ilahi. Bagaimana? Kekejian macam apa dia? Yunche tidak mengatakan apa-apa. Tidak sepatah kata pun. Sebaliknya, kedua api ilahi itu melonjak ke arah satu sama lain. Bertabrakan. Menyatu. Apa yang seharusnya saling bertentangan dalam penolakan malah menyatu dengan mulus. Berubah menjadi satu api merah tua. Api yang begitu panas, begitu tidak wajar, sehingga bahkan para ahli terkuat yang hadir merasakan ketakutan naluriah merayapi tulang-tulang mereka. Api itu menyebar di seluruh tubuh Yunche, di seluruh pedang pembunuh iblis penempa surga. Udara bergetar. Ruang di sekitar mereka terpelintir. Api apa itu? Para dewa, para putra ilahi, putri-putri dewa. Setiap ahli dan makhluk agung yang hadir berteriak kaget. Tak seorang pun dari mereka, tidak seorang pun, pernah melihat api merah seperti itu sebelumnya. Tak pernah terdengar. Tak pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan apa ini? Monster apa yang dikenal sebagai Meng Jianyuan ini? Bahkan jika kau memiliki kemampuan aneh, aku tidak takut. Matilah! Long Huoli meraung, menepis rasa takutnya, memaksakan tubuhnya maju. Boom! Wujudnya yang besar menyapu ke bawah, tubuh naganya yang besar bergerak dengan kecepatan yang membuat ruang bergetar. Langit retak, tidak mampu menahan kekuatan fisiknya. Ini adalah keuntungan terbesarnya. Jika dia tidak bisa membunuh Meng Jianyuan dengan serangan napasnya, maka tubuhnya akan menghancurkannya menjadi debu. Bodoh. Satu kata dingin keluar dari bibir Yunche. Kemudian, gambar Dewa Naga Azur primordial di atas tiba-tiba mulai berubah. Auranya melonjak. Dan aura naga Yunche sendiri meledak. Wujud halus Dewa Naga Azur primordial. Itu menjadi nyata. Itu bukan lagi sekadar proyeksi, keinginan masa lalu yang masih ada. Itu telah menjadi hidup. Dan kemudian, raungan yang tak seperti sebelumnya. Raungan yang membuat seluruh abis bergetar. Suara itu sendiri mampu menghancurkan jiwa, menghancurkan pertahanan, dan mencabik-cabik realitas itu sendiri. Pertahanan jiwa Long Huoli terkoyak. Lagi. Seluruh tubuhnya kejang tak terkendali. Kekuatannya runtuh. Aura alam terbatas ilahi yang dibanggakannya menghilang dalam sekejap. Karena bagaimana mungkin jiwa naga alam terbatas ilahi dapat dibandingkan dengan jiwa dewa naga kuno? Dia tidak punya jawaban. Tidak ada pertahanan. Hanya teror. Dalam sekejap itu, Yunche bergerak. Dia meninggalkan banyak sekali bayangan, kecepatannya melampaui semua batas. Kilatan merah tua. Kilatan emas. Kilatan kehancuran itu sendiri. Saat ia terbang maju, bilahnya kini sepenuhnya diselimuti oleh api merah tua yang mengerikan, darah Phoenix-nya menyala. Darah Golden Crow-nya menyala. Boom! Auranya meledak, melonjak ke ketinggian yang lebih tinggi.
Dan kemudian, bilahnya turun. Sebuah tebasan tunggal yang menghancurkan. Api merah tua menembus sisik naga itu tanpa perlawanan. Zatas hakakakakakakaka. Bilahnya merobek lengan naga besar Long Huoli, mengiris bersih sisik, daging, dan tulangnya. Bilahnya tidak berhenti. Ia melanjutkan jalurnya, memotong sepanjang tubuhnya sebelum muncul dari sisi lain. Lengan naga itu benar-benar terputus. Anggota tubuh milik seorang ahli alam terbatas ilahi hilang. Darah mengalir deras seperti banjir, membasahi medan perang dengan hujan merah tua, membuat dunia mati dalam darah naga. Pada saat itu juga, api merah menyala. Api itu menyebar ke seluruh tubuhnya seperti kutukan hidup, membakarnya dari dalam, membakar dagingnya, membakarnya hidup-hidup. Raunger. Ratapan memilukan meletus dari Long Huoli, raungannya yang menyakitkan mengguncang langit. Rasa sakit. Rasa sakit yang tak tertahankan. Rasa sakit inilah yang akhirnya mengejutkannya kembali ke akal sehatnya. Dengan gelombang keputusasaan, dia mengayunkan ekornya yang besar. Boom! Serangan itu mengenai Yunche, membuatnya terbang melintasi medan perang seperti bintang jatuh. Namun, saat tatapan Long Huoli terkunci pada Yunche, rasa ngeri yang mendalam masih melekat di hatinya. Bahkan sekarang, darah naganya sendiri menolak untuk mematuhinya. Meskipun dia adalah makhluk alam terbatas ilahi, kekuatannya terasa terpotong setengah. Penindasan itu terlalu nyata. Garis keturunan Yunche, keberadaannya sendiri, menghancurkannya pada tingkat yang paling mendasar. Bang! Tubuh Yunche jatuh ke lantai arena pertempuran, mengguncang tanah di bawahnya. Para penonton, para dewa, tetua, putra ilahi, dan putri ilahi, semuanya membeku karena terkejut. Yuan Er! Suara Meng Kongchan menggelegar di seluruh arena. Saudara Yuan! Meng Jianxi dan Meng Jianze keduanya berteriak kaget, tubuh mereka secara naluriah bergerak maju untuk membantu. Namun, mereka terhenti. Kekuatan yang tak tertahankan menahan mereka, mencegah siapapun untuk ikut campur. Arg! Raunger! Long Huoli melolong kesakitan. Api merah terus melahapnya, memakan sisiknya, dagingnya, dan seluruh esensinya. Penekanan jiwanya membuatnya mustahil untuk melawan. Dia bahkan tidak bisa sepenuhnya memanggil kekuatannya sendiri. Dan begitulah, api itu berkobar. Sedikit demi sedikit. Membakarnya hidup-hidup. Hanya itu yang bisa kau lakukan. Jauh di atas, Modi bergumam pada dirinya sendiri sambil terus menyaksikan pertempuran itu berlangsung. Ekspresinya tetap tidak terbaca, tetapi kemudian... Oh! Tiba-tiba, matanya menyipit. Di atas medan perang, kehadiran Dewa Naga Biru Purba tiba-tiba runtuh. Bentuk halus yang telah mendominasi langit menghilang, memudar seperti kabut. Dan pada saat itu juga, kesempatan itu tiba. Terbebas dari tekanan jiwa naga kuno yang menyesakan, tubuh Huoli meletus dengan kekuatan penuh dari seorang ahli alam terbatas ilahi. Boom! Dengan kekuatan yang melonjak, dia akhirnya memadamkan api yang melahap tubuhnya. Naga besar itu mendarat dengan keras di lantai arena pertempuran, napasnya terengah-engah, tubuhnya terbakar dan terluka. Mata merahnya berkedip-kedip karena kegilaan. Kehilangan lengan bukanlah apa-apa bagi seseorang selevelnya. Tapi kehilangan lengan karena seorang guru ilahi belaka. Itu adalah aib yang bisa dia tidak pernah terhapus. Ah! Dengan raungan marah, Long Huoli menerjang maju. Ia mengeluarkan seluruh kekuatan yang tersisa, cakarnya yang tersisa siap mencabik-cabik Yunche. Fokusnya tunggal. Bunuh monster terkutuk bernama Meng Jianyuan ini.
Amarahnya membutakannya terhadap hal lain. Meskipun garis keturunan naga Yunche masih menekan sebagian kekuatannya, itu tidak lagi penting. Karena kali ini, ia menyerang dengan kekuatan penuh. Namun, tepat saat ia mendekati Yunche, tepat saat cakarnya terjulur ke depan untuk mencabik-cabiknya. Boom! Sebuah kekuatan yang menghancurkan, yang jauh lebih kuat dari miliknya, menghantam tubuhnya. Dampaknya seketika. Kekuatan murni di baliknya jauh melebihi kekuatannya sendiri. Seluruh tubuh Huoli mengejang. Cakarnya berhenti di udara. Pikirannya nyaris tak menyadari apa yang baru saja terjadi. Dewa Ash! Yunche, tubuhnya bersimbah darah, nyaris tak bisa berdiri setelah terkena serangan ekor Long Huoli. Luka-lukanya parah. Namun, dia tak peduli. Karena sekarang, kebenciannya telah mencapai puncaknya. Dan meluap. Berkali-kali sebelumnya, setiap kali Yunche melepaskan Dewa Ash, dia selalu membayar harganya. Sebuah pengorbanan. Namun, tidak kali ini. Dengan kultivasinya yang telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dia tidak perlu lagi membakar sumber daya eksternal untuk mengaktifkannya. Meskipun hanya beberapa detik. Itu cukup. Aura merah darah meledak dari tubuh Yunche, menelan Long Huoli di belakangnya. Pada saat yang sama, api merah pada pedang pembunuh iblis penempa surga berkobar lebih terang, panasnya membengkokkan udara itu sendiri. Kemudian, untuk pertama kalinya, Yunche memasukkan aura naga ke dalam pedangnya. Penggabungan kekuatan naga, abu dewa, dan api primordial. Kekuatan yang belum pernah disaksikan siapapun sebelumnya. Dengan petir meraj ekstrim dan kaskade pembelah bulan, tubuh Yunche kabur. Garis bayangan, kilat menyambar udara seperti penghakiman ilahi. Dan kemudian, dia muncul di depan Long Huoli. Seketika. Boom! Zatas kakak. Cerak. Dengan satu ayunan yang menentukan. Pisau itu membelah tubuh Long Huoli. Dengan bersih. Tanpa usaha. Dengan api merah melahap dagingnya, naga besar itu terbelah dua. Dua bagian tubuhnya yang terputus terlempar, menghantam arena pertempuran dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Boom! Boom! Dampaknya mengguncang tanah, membentuk dua kawah besar tempat bagian tubuhnya mendarat. Kemudian, darah naga itu meletus. Ledakan merah yang dahsyat. Seluruh medan perang basah kuyup dalam warna merah. Tubuh naga perkasa dari pembangkit tenaga alam terbatas ilahi. Tulang belakang yang lebih keras dari baja ilahi. Terpotong menjadi dua. Oleh Yunche. Raungan yang memudar menjadi keheningan. Raungan! Raungan naga yang menyakitkan bergema di seluruh medan perang. Namun, dengan setiap detik yang berlalu, raungan itu menjadi lebih lembut. Dan lebih lembut. Sampai tidak ada lagi. Sampai penglihatannya memudar. Sampai matanya kehilangan semua warna. Sampai ia tak melihat dunia lagi. Yunche berdiri di tengah pembantaian, seluruh tubuhnya basah oleh darah naga. Warna merah tua dan kering menutupinya dari kepala hingga kaki. Namun, kegilaan dalam dirinya tak kunjung reda. Amarahnya masih membara. Kebenciannya tak kunjung pudar. Namun kemudian, kekuatan dewa jahat surut. Dewa Ash menutup diri. Tubuhnya, meskipun keinginannya tetap kuat, merasakan kelelahan luar biasa yang menerjangnya. Anggota tubuhnya terasa berat. Napasnya tersengal-sengal. Bang! Pedang pembunuh iblis penempa surga menusuk dalam-dalam ke tanah. Yunche bersandar padanya,
menggunakannya sebagai satu-satunya penyangga agar tetap berdiri. Namun, meskipun kondisinya melemah, suaranya terdengar sangat mendominasi. "Bawa aku, Long 11!" Kata-katanya yang dingin dan tanpa ampun bergema di medan perang. Seperti dekrit kematian. Seperti perintah yang tak bisa ditolak. Saat itulah semua orang kembali sadar. Mereka bahkan belum bereaksi terhadap fakta bahwa Long Huoli, seorang tetua klan naga, seorang ahli alam terbatas ilahi, telah mati, dibunuh oleh seorang guru ilahi. Banyak di antara kerumunan itu merasakan lutut mereka lemas. Tubuh mereka gemetar tak terkendali saat mereka menatap Yunche. Karena, meskipun auranya jelas milik alam master ilahi, kepadatannya di luar pemahaman. Sebanding dengan seorang kultivator alam kepunahan ilahi. Dan sebelumnya, untuk momen singkat dan mengerikan itu, kekuatan ledakannya bahkan telah menyentuh alam terbatas ilahi. Ini bukan hanya tidak pernah terdengar. Ini tidak mungkin. Namun, mereka semua telah menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Meskipun Tanah Suci adalah tempat berkumpulnya para ahli tingkat tinggi. Meskipun banyak yang hadir lebih kuat dari Long Huoli, yang hanya berada di level pertama alam terbatas ilahi. Tidak seorang pun dari mereka yang dapat mengklaim bahwa mereka dapat membunuhnya dengan mudah. Bahkan jika mereka berada di alam yang sama. Bahkan jika mereka mengalahkannya dalam hal kultivasi. Membunuh seorang ahli alam terbatas ilahi bukanlah hal yang mudah. Apalagi bagi seorang guru ilahi belaka di level 6. Apa yang baru saja mereka saksikan? Mereka hanya bisa menatap. Di medan perang yang berdarah, di mayat naga yang jatuh, di dirinya, di Yunche, iblis, dewa, monster. Tidak ada yang bisa menandinginya. Karena dia adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Yuan Yunche, saudara Yuan. Suara mereka bergetar, hampir tidak lebih dari bisikan. Terkejut, tidak percaya, kagum, terengah-engah dan gumaman memenuhi udara, tetapi tidak seorang pun dari mereka dapat sepenuhnya memproses apa yang baru saja terjadi. Tidak seorang pun yang mengharapkan hasil seperti itu hari ini. Seluruh Tanah Suci telah berkumpul karena keributan itu. Para ahli terkuat, putra ilahi, putri ilahi, para penjaga, penegak Tanah Suci. Mereka semua telah tiba. Dan sekarang, mereka semua berdiri diam. Membeku. Diam. Karena apa yang baru saja mereka saksikan. Mengguncang mereka sampai ke inti mereka. Huoli, Chuer, penguasa naga gemetar. Kemarahannya melahapnya seperti api neraka yang membara. Energi ledakan dari pertarungan Yunche dengan Huoli kemungkinan besar telah mengubah putra kesayangannya menjadi pasta berdarah. Dan sekarang tanpa putranya, tanpa ahli warisnya, apa yang tersisa dari klan Dewa Naga leluhur? Apa yang tersisa untuknya? Hahaha. Sementara semua orang masih membeku karena terkejut, tidak mampu memproses pembantaian di hadapan mereka. Penguasa naga meletus. Auranya meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan penuh dan luar biasa dari seorang ahli alam terbatas puncak ilahi. Boomong. Medan perang berguncang hebat, retakan menyebar di lantai arena saat kekuatannya melonjak tak terkendali. Amarah seorang ayah. Amarah seorang penguasa. Keputusasaan seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Semuanya menyatu menjadi satu serangan yang menghancurkan. Seperti malapetaka yang tak terhentikan, dia menerjang maju.
niat membunuhnya terkunci pada Yunche. Kali ini, dia tidak hanya menyerang. Dia akan menghapus keberadaan Yunche.